Ramos qui veut le jouer rapidement. Voilà, il le joue très rapidement. Morosé, il a raison. Di era sepak bola modern yang dipenuhi statistik, algoritma, dan popularitas media sosial, nama Enzo Francescoli mungkin tak sering kau dengar. Tapi bagi mereka yang jatuh cinta pada sepak bola karena keindahannya, bukan sekadar trofi atau skor akhir, Francescoli bukan hanya legenda, dia adalah puisi yang hidup di atas lapangan. Lahir di Montevideo, 12 November 1961, Enzo adalah anak dari imigran Italia yang hidup sederhana. Di ganggang kecil ibu kota Uruguay, ia belajar menggiring bola bukan untuk menjadi terkenal, tapi karena itu satu-satunya cara untuk bermimpi lebih besar dari kenyataan. Montevideo bukan kota gemerlap, Uruguay bukan negara besar, tapi dari tanah itu, sepak bola tumbuh seperti akar yang tak bisa dicabut. Dan dari semua anak muda yang mengejar bola di jalanan berdebu itu, satu tumbuh menjadi simbol keanggunan, Enzo Francescoli Uriarte. Ia memulai karir profesionalnya di Montevideo Wanderers pada usia 19, dan hanya butuh 2 musim untuk mengundang perhatian dari negeri tetangga, Argentina. Tahun 1983, River Plate, klub dengan sejarah paling megah di Amerika Selatan, merekrutnya. Dan saat itulah, sejarah mulai ditulis, dengan tinta emas dan sentuhan lembut. Francescoli bukan pemain biasa. Ia bukan striker murni, bukan playmaker klasik. Ia adalah gabungan dari ketenangan ala maestro piano dan naluri predator yang tersembunyi di balik senyuman tenang. Di River Plate, ia tak hanya mencetak gol, ia mengendalikan tempo pertandingan, memecah lini pertahanan lawan dengan umpan-umpan mematikan, dan mencetak gol indah dari luar kotak penalti, dengan teknik yang membuat penonton terdiam. Dalam 5 musim pertamanya di River Plate, ia mencetak lebih dari 100 gol dan membawa klub menjuarai liga. Tapi yang membuatnya tak terlupakan bukanlah gelarnya, melainkan cara ia memenangkan hati publik Argentina, yang terkenal keras dan kritis. Ia tidak hanya dicintai, ia dipuja. Tahun 1986, setelah Piala Dunia Meksiko, Francescoli pindah ke Prancis. RC Paris menjadi pelabuhan karirnya di Eropa. Bukan klub besar, bukan klub juara, tapi dari sinilah legenda Enzo menjalar ke benua lain. Zinedine Zidane mudah menonton Francescoli dari tribun. Ia bukan hanya terpukau, ia terbentuk. Kelak, Zidane akan berkata, "Saya belajar bermain sepak bola dari menonton Francescoli. Saya menamai anak saya Enzo karena dia." Bayangkan, pemain yang tak pernah bermain di klub top Eropa menginspirasi salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Bukan lewat kampanye pemasaran, tapi lewat satu hal, gaya bermain. Tahun 1994, Francescoli kembali ke River Plate. Dan pada usia 35, ia memberikan warisan terakhir, Copa Libertadores 1996. Dalam pertandingan final, ia bukan sekadar kapten, ia adalah jiwa tim, pemain yang membawa ketenangan dalam momen-momen kritis. Bagi River Plate, itu adalah trofi pertama Libertadores dalam lebih dari 1 dekade. Bagi Francescoli, itu adalah penutup sempurna. Namun, pesonanya tidak berhenti di klub. Ia adalah kapten Uruguay selama lebih dari 1 dekade. Ia membela negaranya dalam Piala Dunia 1986, 1990, dan 1994, dan menjuarai Copa America 1983 dan 1995. Turnamen 1995 adalah panggung perpisahannya. Ia mengangkat trofi di Stadion Centenario, Montevideo, di hadapan rakyatnya. Dan saat bendera Uruguay berkibar tinggi malam itu, Francescoli menangis. Itu bukan air mata kemenangan, itu air mata seorang anak yang telah membayar utangnya pada tanah kelahirannya. Statistiknya mengesankan, 73 caps untuk Uruguay, 17 gol, lebih dari 300 gol di level klub, 5 gelar Liga Argentina, 1 Copa Libertadores, 2 Copa America. Tapi semua itu masih tidak cukup menggambarkan siapa dia. Karena Francescoli bukan soal angka, ia soal rasa. Di era yang sama, dunia punya para raja. Argentina punya Maradona, Brasil punya Zico dan Socrates, Prancis punya Platini, Italia punya Baggio, Jerman punya Mateus, dan Uruguay punya Francescoli. Namun berbeda dari nama-nama itu yang dibesarkan di Liga Top Eropa, Francescoli memilih jalan yang lebih sunyi, tapi lebih jujur terhadap dirinya sendiri. Jika Maradona adalah revolusi jalanan, Zico adalah orkestrasi samba, Baggio adalah kesedihan yang indah, maka Francescoli adalah ketenangan yang menggetarkan. Ia tidak butuh teriakan, karena dalam diamnya, ia telah menyihir satu generasi dan satu generasi lagi setelahnya. Kini, Francescoli tidak lagi di lapangan.
Tapi ia masih berada di River Plate sebagai direktur olahraga. Dan di sana, ia membantu generasi baru tumbuh, tanpa kehilangan sentuhan klasik yang dulu membuatnya berbeda. Warisan Francescoli hidup di setiap pemain yang memilih bermain dengan kepala, bukan hanya kaki. Di setiap pemain yang mengutamakan keindahan dibandingkan ego. Dan di setiap momen ketika sepak bola terasa seperti seni, bukan hanya skor. Di zaman di mana pemain diukur dari engagement dan market value, Francescoli adalah pengingat bahwa sepak bola adalah warisan budaya. Sebuah cerita yang disampaikan dari hati ke hati.